Kamu tambah cantik, sayang. Om, apa kabar Tante? Om baik. Om selalu menanyakan kamu tiap malam. Aduh, Om rindu sekali sama kamu. Tante baru aja beberapa hari di Jakarta. Setelah Tante dioperasi, Tante pindah ke desa. Terus Tante ketemu Suryo. Suryo? Iya, dia yang bilang bahwa kamu tuh sudah kawin, sudah punya anak. Suami kamu katanya sudah meninggal. Iya. Suami kamu sudah meninggal. Aduh, kasihan sayang. Terus dia bilang apa lagi Tante? Terus Suryo bilang katanya Suryo memfitnah kamu, katanya kamu mau nipu dia. Kamu bawa lari uangnya si Suryo. Iya. Dan kamu janji mau ngasih anaknya. Setelah kamu dikasih uang, kamu pergi. Tapi Tante nggak percaya, sungguh Tante nggak percaya. Om sampai marah. Si Suryo mau dipukul, untung Suryo lari. Betul, Tante nggak percaya, Indah. Indah, tamunya ada yang masuk ke dalam dong. Tantenya Indah. Oh iya, Jimmy, kok ngobrol di luar? Ajak masuk dong dalam. Ya, silakan Bu, silakan. Iya. Harapan saya berantakan. Ini pasti suami Indah yang baru. Dandi, sini ketemu sama Tante. Dani, coba tebak siapa yang datang? Sayang, salam dong sama Oma. Salam, ini, Sam. Ini anak aku Tante. Oh, ini anak kamu. Salam dong Ayo, sama kita Oma. Ayo dong, salam. Namanya siapa? Oh, nangis awas sekali Tante dia. Kasih susu. Kasih Nggak susu apa-apa. dulu. Usah, cepet. Baru ketemu. Kasih susu. Kasih susu. Tadi saya udah bikinin dia susu di dapur. Ki, minum-minum mungkin dia aus sekali. Tante silakan duduk. Oh iya. Biasa anak kecil suka nangis kalau baru ketemu. Sekarang Tante yakin kalau si Suryo itu bohong. Mana mungkin sih kamu mau nipu dia? Uang suaminya aja kan kaya. Dia bukan suami saya, Tante. Saya hanya menumpang di rumahnya. Dan dia berbaik hati mau menampung saya di sini. Alhamdulillah. Ternyata Indah belum menikah lagi. Surya mengejar-ngejar saya ingin mengambil Dandi. Dan dia menipu pembantu saya dan merampas Dandi. Tapi alhamdulillah, saya bisa mengambil Dandi kembali ke pangkuan saya. Waktu itu, Indah kebetulan sembunyi di pekarangan rumah adik saya, Diki. Semenjak itulah, saya lihat Indah butuh pertolongan dan sampai sekarang dia tinggal bersama kami. Tante terima kasih sekali sama Jimmy sudah menampung ponakan Tante Indah di rumah Jimmy. Iya, manusia kan wajib menolong sesama manusia yang membutuhkan pertolongan, Tante. Maaf, Tante. Handphone saya harus saya angkat. Permisi sebentar. Oh iya, silakan. Yuk Tante ngobrol di kamar saya aja yuk. Yuk. Ayo. Tante tahu dari mana saya tinggal di sini? Om kamu tuh selalu ingat sama kamu. Begitu dia dengar dari Suryo, Tante mencari dari rumah ke rumah. Seperti sales girl. Ternyata Tuhan masih sayang sama kita. Sampai-sampai Tante ketemu kamu di sini. Saya juga nggak pernah ngebayangin kalau kita akan ketemu lagi, Tante. Kadang-kadang dunia ini merasa luas untuk kita bisa mencari seorang. Tapi kadang-kadang dunia ini terasa sempit untuk tidak terlalu sulit mencari seseorang yang kita inginkan. Oh ya Tante, Rati apa kabar? Rati, Tante nggak tahu bagaimana nasibnya Rati. Tante datang ke mertuanya, rumah itu sudah kosong. Tetangganya bilang, katanya rumah itu disetabang. Ya, Tante nggak tahu bagaimana nasibnya. Tante nggak nanya sama tetangga-tetangganya Rati mereka pindah kemana? Tante sudah tanya sama tetangganya, tapi tetangganya nggak ada yang tahu di mana dia sekarang.
Indah, sekarang tinggal kamu, keluarga tante satu-satunya. Tante mohon kamu ikut tante dan om. Seperti kita kumpul dulu, ya. Saya nggak bisa pergi begitu saja Tante dari rumah ini. Loh, memangnya kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk sayang, sini. Tante, ini anaknya Jimmy, namanya Indah. Oh, ini anaknya Jimmy. Cantik sekali. Namanya sama ya, sama Indah. Barusan saya dengar Oma ini mau ngajak Mama tinggal sama Oma ya? Iya, Oma dan suami Oma kangen sama Indah. Mama belum bilang kalau sebentar lagi mau jadi mama saya. Belum, sayang. Rencana perkawinan Indah sama Jimmy harus digagalkan. Kalau tidak, saya batal dapat harta dari Mas Harun. Kalau Oma kangen sama Mama Indah, Oma datang aja ke sini. Permisi, Mbak Indah. Tadi kata Pak Jimmy ada tamu katanya. Oh ini ibu tamu. Iya, Ini tante saya, Bu Barni. Oh, Barni Bu. saya tantenya Indah, Oh. Retno. Iya. Tante mau minum apa tante? Kopi, teh? Nggak usah deh, nggak usah, terima kasih. Betul Bu. Iya, iya. Iya. Mari Bu. Iya. Anita, kamu harus ingat, kamu harus bersikap seperti yang Mama bilang ke kamu. Karena Jimmy sangat labil sekali karena anaknya masih tetap keras kepala. Jadi hanya dengan sandiwara kita bisa membuat dia mengubah keputusannya, kan? Hai Jimmy, apa kabar kamu? Kamu jangan bingung seperti itu dong, Jim. Ayo Tante, silakan masuk. Anita. Silakan Tante. Jimmy, biar tante yang urus anak kamu. Tak semudah itu Tante. Anak saya masih tetap menginginkan Indah sebagai ibunya. Bukanlah mungkin kalau saya paksakan Anita jadi mamanya, anak saya bisa shock dan saya akan kehilangan dia selamanya. Silakan Tante. Jimmy, kalau kamu ingin menikah dengan Indah, terserah kamu. Saya tidak akan melarang kamu. Tapi, hal pertama yang harus kamu lakukan, kamu harus bunuh saya dengan tangan kamu. Lalu kamu langkahi mayat saya, Jimmy. Anita, ternyata kamu juga mempunyai pikiran yang sempit ya. Saya pikir wanita modern macam kamu mempunyai pikiran yang jauh lebih maju. Saya memang selalu berpikiran modern dan keberat-beratan, Jimmy. Tapi hati saya tetap sebagai orang timur. Saya masih menganggap bahwa kesucian itu segala-galanya bagi saya. Dan kalau kesucian saya direnggut sebelum waktunya, lebih baik saya mati daripada saya harus menanggung noda seumur hidup saya, Jimmy. Sudahlah Anita, sudah ya. Lagi pula, Jimmy sudah memutuskan untuk menikah dengan kamu.
Jangan bikin dia bingung. Masalahnya sekarang anaknya belum bisa mengerti itu. Ya, jadi sangat tidak fair kalau kita terus memojokkan Jimmy. Seharusnya kita membantu dia untuk memenuhi janjinya. Janji. Janji apa, Pak? Papa janji mau beli jas pengantin. Oh, Papa udah ketemu sama tantenya Mama Indah? Sudah. Tantenya Indah. Di mana dia sekarang? Ada di kamarnya Mama Indah. Boleh tante menemui dia, Jim? Boleh, Oma. Yuk, saya antar yuk. Indah, Papa mau bicara sama kamu di sini. Tante kalau mau lihat ke atas silakan aja. Ayo, Nita. Papa mau ngobrol apa sih? Tadi Indah bicara apa aja sama tantenya Tante Indah? Tadi kan begini. Waktu saya masuk ke kamarnya Mama Indah, tantenya Mama Indah ngajakin Mama Indah pulang. Lalu Indah bilang apa? Saya bilang kalau sebentar lagi Mama Indah mau jadi mama saya. Terus saya nggak ngasih Mama Indah pulang ke rumah tantenya, Pak. Saya nggak salah kan? Tidak ada, Mama. Mungkin di kamar sana. Oke, coba saya lihat ya. Tunggu. Kamu harus ingat, kita harus tetap bersandiwara di depan Indah dan tantenya seperti kita bersandiwara di depan Jimmy. Ya, kamu harus pura-pura emosional, sayang. Tidak, Mama. Kali ini saya tidak akan pura-pura marah dan tidak akan emosional. Kenapa kamu sudah menyerah dengan perempuan gembel itu? Tidak. Kali ini saya akan benar-benar marah dan benar-benar emosional terhadap perempuan gembel itu. Bagus kalau begitu. Sekarang Mama akan panggil Indah, jadi kita tahu dia ada di mana. Oke? Ya. Oke. Indah? 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 Iya, Tante. Indah? Saya mau bicara sama kamu. Iya? Di dalam boleh? Iya. Saya mau tanya sama kamu ya. Kenapa kamu meracuni pikiran anaknya Jimmy? Apa kamu berpikir kamu akan jadi istrinya Jimmy? Hah? Tidak mungkin. Kamu kan tahu, Jimmy sudah tidur dengan saya. Dan dia berjanji dia akan bertanggung jawab atas hal itu. Jadi kamu jangan sekali-sekali berpikir bahwa kamu akan jadi istrinya Jimmy. Saya tidak pernah meracuni anaknya Jimmy sedikit pun, Anita. Dan saya tidak pernah bermimpi untuk menikah dengan Jimmy. Seperti kamu bermimpi ingin menjadi istrinya Jimmy. Alah, kamu jangan bohong. Kalau kamu tidak punya pikiran ke arah sana, kenapa kamu masih di rumah ini? Seharusnya kamu angkat kaki dari rumah ini. Saya akan pergi dari sini, Anita. Saya akan pergi dari sini, asalkan kamu bisa meyakinkan Indah kalau dia mau menerima kamu sebagai ibunya. Dan kamu harus bersumpah demi Allah di atas Al-Quran kalau kamu akan menanggung semua dosa saya. Kalau sampai Indah shock dan dia meninggal karena saya tinggalkan. Indah, ada apa sih? Siapa dia? Ini Tante Retno, tante saya. Tante, ini Tante Ida, mertua tirinya Jimmy. Dan ini Anita, adik ipar tirinya Jimmy. Ada apa Indah? Kok ribut-ribut begini? Tante jadi bingung.
Saya juga nggak tahu apakah Indah sudah cerita atau belum. Sudah dengar masalahnya. Saya mau tahu apa pendapat Sus Retno sekarang. Ini kesempatan saya yang baik untuk membawa Indah ke tempat saya dan mengawinkannya dengan Mas Harun. Maaf Sus, saya ingin sekali tahu apa pendapat Sus. Memang seharusnya Jimmy menikahi Anita atas tanggung jawab atas perbuatan Jimmy terhadap Anita. Dan saya akan membawa pulang Indah. Saya udah bilang berkali-kali sama Tante Ida dan Anita kalau saya nggak keberatan Anita menikah dengan Jimmy. Tapi saya hanya terikat moral sama anaknya Jimmy karena dia sedang sakit. Dan berkali-kali saya bilang sama Tante Ida, saya nggak bisa ngebayangin apa yang akan terjadi sama Indah kalau saya tinggalin dia pergi. Sekarang Tante punya ide. Tante akan bicara dengan anaknya Jimmy bahwa Tante akan mengajak kamu pulang untuk beberapa hari. Dengan alasan Tante dan Om sudah kangen sama kamu. Dengan cara itu, anaknya Jimmy tidak merasa kamu meninggalkan dia dan dia tidak akan shock. Dengan cara itu, lama-lama dia sudah terbiasa dan tidak selamanya ketergantungan sama kamu. Saya yakin sekali itu adalah pemecahan yang sangat luar biasa. Kalau memang alasan itu Indah bisa terima dengan senang hati, saya siap pergi dari sini, Tante. Tante punya ide sangat bagus sekali. Terima kasih, Tante. Ini sudah kewajiban Tante sebagai tanggung jawab Tante kepada keponakan Tante. Apapun alasannya, kami tetap harus berterima kasih sama Sus Retno. Saya rasa sekarang masalahnya sudah selesai. Bagaimana kalau kita langsung bicara dengan Jimmy? Baik,